Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat berkumpul di ruang Zoom pada kali ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Dewi Asyuri sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, Ogriana Putri sebagai pemateri ketiga, Wardah sebagai pemateri kedua, Komalasari sebagai pemateri pertama, dan Saiful S. Alwi sebagai pemateri kelima atau pemateri terakhir. Langsung saja kepada pemateri pertama, Komalasari, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Komalasari. Terima kasih kepada moderator yang telah berikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak perubahan budaya Cina, Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Selanjutnya sejarah kesenian pencaksilat, di mana tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari murid ke murid, diajarkan dari guru ke murid. Karena hal itulah catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Kebanyakan sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, silat saat ini telah diakui sebagai budaya asal Melayu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wardah akan melanjutkan materi dari Komalasari, yaitu pencaksilat memiliki beberapa aspek, yaitu satu aspek mental spiritual. Pencaksilat pada umumnya dikembangkan oleh para kiai yang memiliki pendidikan agama yang cukup kuat, dan pencaksilat tersebut diajarkan di pesantren-pesantren maupun madrasah. Karena itu pencaksilat sangat erat hubungannya dengan masalah kerohanian. Dua, yaitu aspek pencaksilat sebagai seni. Selain pencaksilat juga sebagai aspek seni, pencaksilat ini menekankan pendidikan pada aspek seni bertujuan membentuk keterampilan gerak pencaksilat kepada murid dan anggotanya. Tiga, yaitu aspek bela diri. Seperti halnya makhluk hidup pada umumnya, manusia juga memiliki sifat dan perilaku yang alami dalam mempertahankan hidupnya. Karena manusia memiliki kekuatan pikiran dan kecerdasan, maka manusia berbeda dalam melakukan upaya pertahanan. Manusia terus mengembangkan teknik gerakannya sehingga menjadi sebuah ilmu bela diri yang ampuh baik bertahan maupun untuk menyerang. Terakhir, yaitu 4, aspek pencaksilat sebagai olahraga. Pencaksilat sebagai olahraga ini lebih menekankan pendidikan pada aspek olahraga. Pencaksilat dengan bertujuan untuk membentuk kemampuan mempertahagakan teknik-teknik yang bernilai olahraga bagi kepentingan pemeliharaan kesegaran jasmani atau pencaksilat prestasi melalui pertandingan. Pencaksilat yang ditekankan pada pembinaan jasmani, terutama sikap gerak dan mental untuk menanamkan rasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogriana Putri. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi, kesenian pencaksilat.
bentuk pertunjukan, bentuk pencaksilat dan padepokannya, tempat atau tempat berlatihnya berbeda satu sama lain sesuai dengan aspek yang ditekankan. Teknik dan istilah pencaksilat nasional yaitu kuda-kuda, yang kedua langkah, yang ketiga serangan kaki, yang keempat serangan tangan, yang kelima tangkapan, yang keenam kuncian, yang ketujuh bantingan, yang kedelapan jatuhan, dan yang kesembilan belaan tangkisan. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Ogriana Putri, dan untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Lanjut pada poin kedua, yaitu peralatan. Dalam setiap permainan pencaksilat pada umumnya terdapat pendukung berupa instrumen musik pengiring yang kegunaannya untuk mengiringi tari pencaksilat. Instrumen tersebut meliputi 2 set gendang penca, trompet, penca, dan kempul. Poin ketiga yaitu pemain. Dalam pencaksilat atau pesilat dibagi menjadi beberapa tahap atau tingkat kemahirannya, yaitu pemula, menengah, pelatih, dan pendekar. Di sini saya akan menjelaskan pemula terlebih dahulu. Iya, pemula. Pada tahap ini, kita sebagai pemula akan diajarkan semua tahap dasar, seperti kuda-kuda, teknik tendangan, pukulan, tangkisan, elakan, tangkapan, bantingan, olah tubuh, maupun rangkaian jurus dasar perguruan dan jurus standar IPSI. Menengah. Di tahap ini, pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerakan dasar, pemahaman variasi, dan di sini akan mulai terlihat minat dan bakat pesilat dan akan disalurkan kepada masing-masing cabang, misalnya olahraga dan seni bela diri. 3. Pelatih. Hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah akan membuat pesilat melangkah ke tahap selanjutnya, di mana mereka akan diberikan teknik-teknik bela diri perguruan, yang dimana teknik ini hanya diberikan kepada orang yang memang dipercayai dan mampu secara teknik maupun moral. Yang terakhir, pendekar. Pendekar ini merupakan pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, yang dimana mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Ya, selanjutnya 4. Praktik dan konteks pertunjukan. Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pencaksilat adalah aspek seni pencaksilat, yang lebih populer di Jawa Barat dengan sebutan ibing. Ibing pencaksilat mempunyai pengertian yang lebih mendalam dibanding tari pencaksilat, karena dalam ibing pencaksilat ada unsur keindahan gerak di dalamnya, mempunyai tujuan akhir menjatuhkan lawan, sehingga dalam ibing pencaksilat unsur bela dirinya lebih menonjol. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya, untuk pemateri terakhir, saya persilahkan kepada Saudara Saiful S. Alwi untuk melanjutkan materinya. Kepada Saudara Saiful S. Alwi, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful S. Alwi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dewi Asuri. Ada 3 unsur dalam ibing pencaksilat. Pertama, unsur kekayaan gerak wiraga, yaitu kekayaan gerak atau jurus-jurus yang dimiliki oleh seorang pencaksilat selama belajar di perguruannya, sehingga penampilannya menjadi tidak monoton atau membosankan apabila tampil di atas pentas, terutama dalam pertandingan seni pencaksilat. Kedua, unsur irama, wirahma atau musik. Unsur inilah yang membedakan aspek seni dengan aspek lainnya dalam pencaksilat. Ketiga, unsur penjiwaan gerak wirasa, yaitu salah satu unsur yang sangat penting dimiliki oleh seorang pesilat, karena penjiwaan gerak ini sulit dipelajari dan dipahami. Pesilat di samping memerlukan waktu yang cukup lama
Penjiwaan gerak merupakan salah satu unsur yang mempunyai nilai seni bela diri tinggi dalam aspek pencaksilat. C. Pencaksilat sebagai aspek bela diri. 1. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa di Nusantara Indonesia. Yang kedua, pencaksilat juga merupakan olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tiongkok, agama Hindu-Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Yang ketiga, pada 13 Desember 2009, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia Intangible Cultural World Heritage. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Saudara Saiful S. Alwi dan anggota lainnya. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami dari hasil presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, perilaku dan tindakan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.